warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membayangkan sebuah situasi. Ketika kita sedang menghadapi masalah yang berat dan akhirnya memberanikan diri untuk bercerita kepada seseorang, apa yang paling kita harapkan dari orang tersebut? Nah, tentu saja kita ingin didengarkan, dipahami, dihargai, dan yang paling penting, kita berharap cerita yang kita sampaikan tetap terjaga kerahasiaannya. Kepercayaan seperti inilah yang menjadi dasar dalam hubungan antara konselor dengan konseli. Namun, kepercayaan itu tidak muncul begitu saja. Seorang konselor harus memiliki pedoman dalam bersikap dan bertindak agar mampu memberikan layanan yang profesional, bertanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan konseli. Pedoman tersebut dikenal dengan istilah etika profesi konselor. Perkenalkan, saya Atika Awaliyah dari kelas 4B Pendidikan Fisika dengan NIM 124207016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai etika profesi konselor. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian etika profesi konselor, kode etik yang harus dimiliki oleh konselor, bentuk-bentuk pelanggaran etika, serta pentingnya etika dalam pelaksanaan layanan konseling. Untuk memahami pentingnya etika dan profesi konselor, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa yang dimaksud etika profesi itu sendiri. Etika profesi adalah aturan, norma, dan pedoman yang dipatuhi seseorang dalam menjalankan pekerjaannya agar dilakukan secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, etika membantu seseorang memahami bagaimana cara bersikap dan bertindak dengan tepat terhadap orang lain. Sementara dalam dunia profesi, etika menjadi landasan agar pekerjaan dilakukan secara profesional dan tidak merugikan pihak lain. Dalam etika konselor, etika memiliki peranan yang sangat penting karena konselor berhubungan langsung dengan masalah pribadi, perasaan, dan kehidupan konseli. Konseli biasanya datang dengan membawa berbagai permasalahan, tekanan, maupun kondisi emosional tertentu, sehingga konselor harus mampu menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, etika profesi konselor dapat diartikan sebagai pedoman perilaku yang mengatur bagaimana seorang konselor bersikap dan bertindak ketika memberikan layanan konseling. Etika ini bertujuan agar konseling berjalan dengan aman, nyaman, dan memberikan manfaat bagi konseling. Dengan adanya etika konselor dapat menjaga hubungan yang baik dan konseli memberikan layanan yang penuh tanggung jawab. Selain itu, etika juga membantu konselor menjaga kepercayaan konseli, menciptakan hubungan yang positif, serta memberikan rasa aman selama proses konseling berlangsung. Apabila seorang konselor tidak memiliki etika yang baik, maka konseli dapat merasa tidak dihargai, takut untuk bercerita, bahkan kehilangan kepercayaan kepada konselor. Sebaliknya, ketika etika diterapkan dengan baik, konseli akan merasa dihargai, dipahami, dan yang lebih penting, nyaman dalam menjalani proses konseling. Setelah memahami pengertian dan pentingnya etika profesi konselor, selanjutnya kita akan membahas beberapa kode etik yang harus dimiliki dan diterapkan oleh seorang konselor. Kode etik yang pertama adalah menjaga kerahasiaan konseling. Seorang konselor wajib menjaga semua informasi yang disampaikan oleh konseling. Rahasia konseling tidak boleh disebarkan kepada siapapun tanpa izin, karena kepercayaan merupakan hak konseling yang harus dijaga. Rahasia hanya dapat dibuka dalam kondisi tertentu. Misalnya, jika kita mengaitkannya dengan keselamatan konseli atau orang lain. Dengan menjaga kerahasiaan, konseli akan merasa aman dan lebih percaya kepada konselor. Selain menjaga kerahasiaan, seorang konselor juga harus menghormati konseli. Konselor harus menghargai setiap konseli tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ekonomi, maupun keadaan lainnya. Konselor tidak boleh menghakimi atau merendahkan masalah yang dialami konseli. Nah, sebaliknya, konselor harus mendengarkan dengan baik, memahami perasaan konseli, serta menunjukkan sikap sopan dan empati. Sikap menghormati ini membuat konseli merasa dihargai dan dipahami sehingga hubungan konseling menjadi lebih nyaman. Kode etik berikutnya adalah profesionalitas. Konselor harus bekerja sesuai aturan, kompetensi, dan tanggung jawab profesinya.
Konselor perlu bersikap jujur, disiplin, sopan, dan dapat dipercaya. Selain itu, konselor juga harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu memberikan layanan yang baik kepada konseling. Konselor juga harus mampu mengendalikan emosi dan tidak membawa masalah pribadi ke dalam proses konseling. Profesionalitas menunjukkan kualitas dan tanggung jawab seseorang konselor dalam menjalankan tugasnya. Setelah mengetahui berbagai kode etik yang harus dipatuhi oleh konselor, penting juga bagi kita untuk memahami bentuk-bentuk pelanggaran etika yang dapat terjadi dalam proses konseling. Salah satu pelanggaran etika yang sering terjadi adalah membocorkan rahasia konseling. Hal ini terjadi ketika seorang konselor menyebarkan masalah atau informasi pribadi konseling kepada orang lain tanpa izin. Tindakan tersebut dapat membuat konseling merasa malu, terhianati, dan bahkan kehilangan kepercayaan kepada konselor. Oleh karena itu, kerahasiaan merupakan hal yang harus dijaga dengan baik oleh seorang konselor. Selain itu, terdapat pula pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika seorang konselor menggunakan jabatan atau kedudukannya untuk kepentingan pribadi. Misalnya, memanfaatkan konseling secara tidak baik atau memberikan perlakuan yang tidak adil. Tindakan tersebut dapat merugikan konseling dan bahkan merusak profesi konselor. Seorang konselor seharusnya menggunakan wewenangnya untuk membantu dan membimbing konseling, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Dari berbagai penjelasan yang telah dipaparkan, dapat kita pahami bahwa etika menjadi peran yang sangat penting dalam keberhasilan layanan konseling. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa etika profesi konselor merupakan landasan penting dalam pelaksanaan layanan konseling. Dengan memahami dan mematuhi kode etik, seorang konselor dapat menjalankan tugasnya secara profesional, menjaga kepercayaan konseling, dan menghormati setiap individu serta menciptakan hubungan yang baik dalam proses konseling. Penerapan etika juga mampu memberikan layanan konseling yang aman, nyaman, dan memberikan manfaat bagi konseling. Oleh karena itu, setiap konselor harus memiliki sikap yang bertanggung jawab, beretika, dan selalu berusaha memberikan layanan terbaik bagi konseling. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.